صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي، وتيهتموني في بديع جمالكم فلم أدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وأدخلني من ورثة جنة النعيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku rahimakumullah, saya memohon sebelum kita memulai kelas ini, saya pribadi mempunyai hutang budi yang besar, dan saya boleh hari ini sampai hari ini di Singapura tak lepas juga dari jasa beliau yang beberapa hari yang lalu telah meninggalkan kita. Saya mohon sama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada Sahibus Samahah, mantan mufti Singapura, Syekh Isa Smail. Semoga segala amal ibadah jasa-jasa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah mengampuni dan memaafkan kesilapan beliau, dan ruh beliau dicucuri rahmat Allah dan dikumpulkan ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, serta menjadi hamba Allah ahlul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengabulkan menyampaikan hadiah suratul Fatihah ini pada beliau. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku rahimakumullah, ketika kita sedang seorang diri, pernahkah kita termenung, berpikir, serta bertanya,
kita ini hidup sebenarnya untuk apa? Setelah semua aktiviti kehidupan dunia ini selesai, nak kemana kita? Soalan-soalan seperti ini timbul dalam pemikiran kita. Bukan soalan biasa, tapi soalan yang timbul dari batin kita, yang mulai sadar batin yang sudah cukup penat dan letih dikejar-kejar oleh dunia. Hidup ini bukan sesiapa yang berjaya, tetapi sesiapa yang paling memahami arah tujuan kita kelak. Sering saya sampaikan, kalau tuan-tuan, puan-puan kita nak pergi makan angin ke suatu destinasi yang tak lama, mungkin 1 minggu, 10 hari, kita sudah sibuk mempersiapkan bekal. Apa keadaan? Misalnya lah kita nak pergi London, tentu kita sudah mencari maklumat macam mana keadaan kat sana, macam mana bajet hotelnya, aman ke tidak, ada kedai makanan halal atau tidak. Kita sudah survei mencari maklumat. Yang kepergian kita hanya beberapa hari saja, tapi kepergian kita setelah dunia ini, perjalanan kita selanjutnya, sudahkah kita memikirkan bagaimana keadaanku nanti di sana? Kita boleh saja sibuk, kita mencapai keadaan kaya raya, terkenal, populer, tapi bila kita tidak memahami diri kita ini berasal dari mana, akan kemana, apakah cuma berputar-putar dalam lingkaran kosong di dunia ini saja? Tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah bahwa hidup ini cuma singgah sekejap, seperti musafir, orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh. Kita rehat sekejap untuk sekedar singgah melepaskan penat dan dahaga. Mungkin tuan-tuan, saya rasa pernah mengalami mandu kereta dari Singapura nak menuju Kuala Lumpur. Ketika itu kita rehat di jalan tol, tempat rehat, mungkin nak solat zuhur, mungkin nak rehat sekejap. Itu bukan destinasi, itu hanya persinggahan sekejap. Kalau kata orang Jawa, urip iki mur mampir ngombe. Kalau ada orang Jawa paham ini, alhamdulillah. Kalau ada orang Jawa tak paham kalimat ini, Jawa murtad itu namanya. Urip iki mur mampir ngombe. Hidup ini hanya setakat singgah untuk minum, melepaskan dahaga, rehat sekejap. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan menuju Kuala Lumpur. Nah, begitulah kehadiran kita ke dunia ini. Kita singgah sekejap. Kalau kita sedar saat ini ke dunia ini bukan destinasi terakhir, singgah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peluang, kumpulkan bekal amal sebanyak-banyaknya, agar setelah kita meninggal dunia, sampai kita di destinasi, waktu kita singgah di jalan tol tadi, jangan buat rumah megah-megah, jangan kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya ke tempat singgah itu, sebab kita nak melanjutkan perjalanan. Kita ini bukan pemilik dunia. Dunia ini bukan milik kita, bukan penguasa waktu. Maknanya bukan kita boleh mengatur waktu dengan seenak-enaknya. Sekejap, tunggu kejap, oh tak.
Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, seperti musafir, orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh, rehat sekejap untuk sekedar singgah melepaskan penat dan dahaga. Kita ini bukan pemilik dunia, bukan berkuasa kita mengatur waktu kita seenak kita. Kita ini cuma tetamu yang datang dari asal yang suci. Kita berasal dari yang suci. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Nah, cabarannya kita, apakah kita mampu mempertahankan kesucian kita sejak kita awal dari dilahirkan di dunia ini? Apakah akan dicemari dengan berbagai-bagai kotoran yang menyebabkan kesucian hidup kita yang awal tadi menjadi tercemar? Oleh karenanya, salah satu tugas kita untuk mempertahankan kesucian asal muasal kita. Tuan puan, kita selalu berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudahkah kita selipkan dalam hati subhanallah, maha suci Allah, maka sucikanlah diriku ya Allah, sucikan jiwa dan rohaniku ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sudahkah kita meresapi ya Allah, segala puji dan sanjungan itu hanya milikmu ya Allah. Hindari hamba dari manusia yang haus pujian dan sanjungan, karena pujian dan sanjungan itu hanya milikmu semata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudahkah kita hati nurani kita memohon kepada Allah, kuatkan tauhidku ya Allah, agar hidupku tetap mengakui Engkau, keesaanmu, mengakui Tuhan adalah Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahkah kita berazam, ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Segala persoalan hidup yang kuhadapi kecil, semua yang dianggap orang besar kecil, Engkau yang maha besar. Artinya, jangan kita takabur. Banyak kita pandai mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, tetapi bukan membesarkan Allah, bukan takbir yang kita besarkan, tapi takabur yang kita banggakan. Ingat, orang yang takabur, walaupun sebesar biji zarah, sebesar biji sawi, cerah masa depan. Apa maknanya? Dalam Quran diterangkan banyak sekali orang yang takabur, termasuk ke dalam neraka jahanam. Takabur sombong karena ilmu, takabur sombong karena harta, takabur sombong karena keturunan, zuriat. Ya, ingat itu. Iblis laknatullah, karena dihalau sudah dalam surga, kena halau. Kenapa? Salah satu penyebabnya dia takabur, sombong dengan Adam. Bayangkan kita, anak cucu Adam yang belum masuk lagi surga. Ini kadang-kadang baru punya jabatan kecil saja, baru jadi ketua blok, Masya Allah, sombongnya, na'udzubillah. Kalau kami kat sana baru jadi hansip, ya. Oh, sudah macam askar, pangkat tinggi, sombong. Hati-hati. Ucapan-ucapan zikir kita itu jangan hanya lepas di bibir dan di mulut saja, tapi hayati. Yang saya katakan tadi, maha suci Allah, ya Allah, Engkau maha suci, tolong sucikan jiwa dan rohaniku. Barulah berkesan amal-amal ibadah kita, tidak berhenti sampai setakat ucapan di lidah saja. Saudara-saudaraku sekalian, coba kita bayangkan, seseorang bangun di pagi hari, kemudian dia bekerja keras, bertungkus lumus, mengumpulkan uang dan harta, kemudian boleh beli rumah yang besar, mewah dan megah, punya kereta bagus, berjenama, namun kadang-kadang hatinya kosong, risau, resah dan gelisah. Dan ketika malam hari dia terbaring seorang diri, dan dalam hatinya bertanya, ya Allah, seandainya kalau aku mati malam ini, apa sebenarnya yang sudah aku persiapkan? Ini kadang-kadang timbul pertanyaan, tuan-tuan, ketika kita seorang diri, tengah malam kita baring. Pernah
Pernahkah kita bertanya, aku sudah berjaya semuanya ini ya Allah, tapi masih gelisah. Apa akhir dari kehidupanku ini? Yang selalu kita sebut husnul khatimah, mati dengan baik, atau su'ul khatimah, mati dalam membawa keadaan buruk. Di sini perlu saya sampaikan tuan-tuan, kalau kita meninggal dunia di tengah sembahyang, mungkin husnul khatimah. Kalau kita mati sedang menunaikan ibadah haji dan umrah, mungkin husnul khatimah. Tetapi maaf, kalau saya punya hutang, saya degil nak bayar, terjejas husnul khatimah tadi. Kalau saya pernah menyakiti orang, mempermalukan orang, merugikan orang, menzalimi orang, walaupun kita mati dalam sujud, kata Allah, antara kau dan aku, oke, aku maha penerima tobat, aku maha pengampun. Tapi orang yang kau zalimi, orang yang kau rugikan, orang yang kau permalukan, itu aku yang menciptakan, milikku juga, hambaku juga itu. Pergi jumpa dia, mohon maaf, mohon ampun, mohon beritahu. Kalau ada haknya yang kamu ambil tanpa halal, kembalikan. Kalau ada gara-gara lidah kita menebar fitnah, dia sampai terjejas perjalanan hidupnya dan karirnya, minta maaf. Jadi tuan-tuan dan bapak sekalian, beza dosa kita dengan Allah, Allah maha pengampun. Tapi dosa kita kepada sesama makhluk berat. Saudara-saudaraku sekalian, nak kemana kita? Apakah nama besar? Apakah ilmu yang hebat? Apakah harta benda yang banyak? Rumah yang megah dan besar akan kita bawa? Saudara-saudaraku sekalian, apakah uang, harta, rumah, kereta, populariti yang akan kita bawa? Oh, ternyata tidak. Semuanya itu suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, akan kita tinggalkan. Bahkan jasad tubuh jasmani kita ini pun suatu saat akan menyatu dengan tanah. Jangan sombong, jangan takabur. Kita sombong, takabur di atas tanah, namun ingat suatu saat kita akan berada di bawah tanah, akan dipijak-pijak oleh orang yang lalu lalang di sini. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang tersisa? Yang tersisa hanya jiwa, roh. Apakah batin jiwa kita ini bersih atau kotor? Nah, ini masalahnya tuan-tuan. Kita setiap hari ketika kita akan menunaikan ibadah sholat, kita sibuk sangat berhati-hati untuk melakukan wudhu. Takut jangan sampai anggota badan kita tak kena wudhu. Tetapi sudahkah kita menyucikan batin jiwa kita? Saudara, sudah pernah saya sampaikan di sini. Ketika kita berkumur menjelang cuci tangan, menjelang berwudu, bersih. Tapi sudahkah kita berusaha tangan kita ini menjadi suci? Suci dari perbuatan-perbuatan jahat. Kita berkumur, bersih. Tapikah, bolehkah kita mempertahankan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita ini? Apakah suci atau tidak? Apakah mengguris hati orang lain? Apakah kita tetap berbohong dan berdusta? Sementara kita telah berkumur-kumur di dalam berwudu. Seterusnya tuan-tuan, kita basuh muka kita, bersih. Tapi sudahkah suci muka kita ini yang diberi oleh Allah dua mata di dalam kita memandang orang lain? Apakah memandang dengan penuh sinis dan hina? Memandang dengan penuh kesombongan? Atau mata kita ini untuk, maaf apa istilahnya itu, mata keranjang, ya? Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian,
kita basuh kepala kita. Kadang-kadang terjadi perbezaan pendapat, ada yang disapu, ada yang dipercikkan saja. Sudahkah suci isi dalam kepala kita ini? Bersihkah pikiran kita? Adakah niat-niat jahat dalam pikiran kita, dalam otak kita? Maka berwudu itu disebut dengan toharah, menyucikan. Toharah bukan setakat membersihkan. Kalau nak membersihkan, tuan-tuan, sangat tidak masuk akal. Ya? Kenapa tidak mandi sekalian dengan sabun yang berjenama? Ya? Tapi anggota-anggota wudu ini tadi, karena ini penting. Ya? Tangan, hati-hati, banyak orang berbuat dosa karena tangannya. Bukan tangan ini asyik lempang orang, tapi misalnya ya, tangan saya ini, saya sain. Dengan sain begini saya mencuri uang rakyat, uang negara. Dengan sain saya seenaknya membuang kerja orang karena saya pernah punya kuasa. Melakukan transaksi-transaksi tangan kita. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, yang paling harus berhati-hati, yang pernah saya sampaikan, tuan-tuan, jagalah kesucian kepala kita ini beserta yang ada di sekitarnya. Karena nilai kita manusia dengan makhluk hewan ciptaan Allah yang lain sebatas dari leher kepala. Dari leher ke bawah tak bezanya dengan lembu, tak bezanya dengan kambing. Na'udzubillah. Nah, apabila kita boleh menjaga apa yang ada dalam isi kepala kita ini, itulah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang malu kepada Allah adalah orang yang pandai menjaga kepalanya dan isi kepalanya. Sebab segala persoalan hidup ini, arahnya baik atau tak baik, betul atau tak betul, diawali dengan pemikiran kita, prasangka kita. Kalau kita bersangka baik, baiklah. Tapi kalau kita bersangka buruk, buruklah padanya. Oleh sebab itu, jaga akal pikiran kita. Afala yatafakkarun. Mengapa kau tidak menjaga pikiran? Kita berdiri setakat makam zikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Siapa ulil albab ini? Orang yang menggunakan maksimal kecerdasannya berpikir. Dan siapa lagi ulil albab ini? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Masya Allah. Ulil albab itu siapa? Alladzina yazkuruna Allah. Orang yang selalu menghubungkan kepada Allah, bukan hanya di mulutnya saja, tapi selalu kontak dengan Allah, baik dikala berdiri, baik dikala duduk, baik dikala baring, seraya memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak sia-sia Kau ciptakan semuanya ini. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, selamatkan kami dari azab neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berhenti di makam zikir, tapi kita tidak lanjutkan di makam berpikir. Ayat yang saya bacakan tadi, setelah dia berzikir, wa yatafakkaru, berpikir penciptaan langit dan bumi. Sudahkah kita berpikir, bersyukur tuan-tuan? Kita pergi haji, pergi umrah, naik besi yang berat bertantan,
Itu hasil orang berpikir, bukan hasil zikir. Saya menyeberang ke Batam, ke Tanjung Pinang, naik feri yang berat bertahun-tahun tak tenggelam. Itu hasil buah berpikir. Bahkan di dasar laut dibuat jalan raya. Macam kita tengok di Singapura ini, alhamdulillah, ya, di bawah tanah tempat stesen MRT. Itu bukan hasil zikir, hasil berpikir. Rumah setinggi bertingkat-tingkat ini hasil berpikir. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, jangan kita memvonis orang lain sementara kita menikmati karya-karya mereka. Disitulah disebutkan dalam Al-Quran, berhablum minan nas dengan baik, berhablum minan nas dengan harmoni, berhablum minan nas dengan penuh damai, cinta dan kasih sayang. Saya tambah khutbah saya kemarin, saya boleh bercakap begini karena hasil berpikir, ilmu pengetahuan, sound system. Saya boleh merekod buat YouTube handphone ini, mereka buat handphone, buat GPS, hasil berpikir. Nah, di sini ketinggalan kita umat Islam, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita memperdalam ilmu pengetahuan, tetapi kadang-kadang maaf, ujung-ujungnya kalau tak betul untuk bergaduh. Ya, maaf, saya ambil contoh. Tuan Azmi, dia dapat menuntut ilmu di tempat lain, saya menuntut ilmu di tempat lain. Karena berbeza, oh saling buruk-memburukkan, oh itu hadisnya lemah, itu hadisnya dhaif, akhirnya saling dengki-mendengki. Sementara umat lain macam mana? Vokasional, ilmu pengetahuan, macam mana mengatur manajemen, macam mana mengatur ekonomi, macam mana mengatur kesehatan, macam mana ilmu mengatur, aduh banyak sekali tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab misi kita harus merujuk sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu saya ulang-ulangi. Sebaik-baik manusia, maaf ya, bukan saya menghalangi sembahyang malam, sembahyang duha, sembahyang lain, bukan. Tapi tak jumpa itu. Sebaik-baik manusia adalah yang ketika hidupnya banyak menebar manfaat kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'hum linnas. Jadi kita ini apa nanti tuan-tuan setelah kita tinggalkan dunia ini? Sudahkah prestasi, karya kita, amal-amal kita dirasakan manfaatnya untuk diri, keluarga, bangsa dan negara? Nah, maka berbahagialah kalau kita diberi peluang oleh Allah, punya satu keistimewaan dari Allah, kemahiran, sehingga kemahiran tadi membuahkan manfaat yang dirasakan oleh diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ini harus bersumberkan ilmu. Itulah yang kemarin disebut dalam khutbah Jumat, ahli zikir. Ahli zikir ini orang yang ilmuwan. Saudara-saudaraku sekalian, sungguh sangat ironi bila kita justru lupa arah pulang hanya dikarenakan kita sibuk mengejar bayangan dunia. Coba kita perhatikan burung di pagi hari. Burung, dia bangun tanpa alarm. Kita kadang-kadang nak bangun subuh, nak bangun sahur, ya, harus pasang alarm, takut terlepas. Burung bangun pagi, disiplin, tak ada pakai alarm. Kemudian terbang mencari makan tanpa mengharapkan gaji. Ada burung, oh nanti cukup bulan dapat gaji sekian, tak ada. Tawakal. Tapi begitu petang pulang ke sangkarnya, pulang dengan perut yang kenyang, tak ada kekhawatiran, tak ada ambisi. Sementara kita sebagai manusia dikurniai akal dan kesadaran, justru makin jauh dari rasa cukup, jauh dari rasa syukur. Coba kita tanya ke diri kita sendiri, berapa kali kita merasa kecewa di saat kita mengalami kegagalan dalam mendapatkan sesuatu. Ya, misalnya kita punya harapan sesuatu, tiba-tiba gagal, kecewa.
Sudah berapa kali dalam perjalanan hidup kita, berapa kali kita emosional, marah karena keinginan kita tidak terpenuhi. Tapi apakah juga pernah kita kecewa dan menyesal pada diri sendiri karena kita lupa bersyukur atas hidup yang masih diberi? Apakah pernah kita merasa kecewa dan menyesal karena kita lupa dari bersujud, menundukkan hati? Saudara-saudaraku sekalian, sujud syukur itu simbolik. Ya, banyak kan kadang-kadang kalau kita mendapat nikmat langsung sujud syukur, itu simbolik. Tapi selepas kita sujud syukur tadi, Allah nak minta bukti. Sombong atau tidak? Sadar atau tidak? Yang kamu syukuri itu hanya sekedar titipan untuk menguji kamu. Saudara-saudaraku sekalian, padahal setiap hari kita masih dapat bernapas. Sadari, masih dapat bernapas. Dan kita bernapas ini tak bayar, gratis, free of charge. Pernahkah kita tengok, maaf ya, maaf, ahli keluarga kita, saudara mara kita, sahabat handai kita di hospital, untuk dapat bernapas dia harus beli tabung oksigen. Berapa itu? Nah, kita selagi kita sehat ini, Allah tak minta bayaran. Sadari napas ini. Sadarkah kita bahwa udara yang kita hirup setiap saat adalah bentuk dari kasih sayangnya Allah? Setiap helaan napas adalah pelayanan kasih sayang yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Detik demi detik, saat demi saat, tiada henti, terus kita boleh bernapas. Sampai ketika kita tidur tak sedar pun terus bernapas. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seandainya udara itu tidak ada, Allah Subhanahu wa ta'ala berhenti mengurniai kita dengan kehidupan, apakah kita masih hidup? Apakah kita masih mampu berdiri tanpa bernapas? Tentu kita pasti roboh, tak berdaya, bahkan tak sempat mengucap sepatah kata pun apabila napas kita sudah tak boleh bernapas. Jadi sering-seringlah melatih napas. Maka ada zikir napas, tuan-tuan, ya. Ketika kita mempunyai hajat, mempunyai zikir, atur napas kita. Ketika kita amarah, kita emosional, atur napas kita. Ketika kita sedang diuji dengan kegembiraan, bermacam-macam nikmat, atur napas kita. Karena itulah modal kita menikmati kehidupan itu. Saudara-saudaraku sekalian, kalau batin kita bening, jiwa kita bersih, maka ruh kita akan menyatu dengan asalnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Asalnya bening, suci. Kalau boleh, selama kita hidup ini jaga raji'un, kembali kepadanya, jangan kembali ke mana-mana. Saudara-saudaraku sekalian, kalau jiwa kita, batin kita, ruh kita bening, suci, maka ruh kita akan menyatu dengan asalnya. Tapi kalau masih ada beban dendam, amarah, hawa nafsu yang buruk, maka ruh akan berat dan tertahan. Tuan-tuan, kalau saya umpamakan rumah kat Singapura ini sudah tak zamannya lagi ya. Tapi coba kenang, berpuluh tahun yang lalu kalau kita punya rumah ada dapur. Ada dapur. Jadi kalau kita masak bukan dengan gas, masaknya dengan kayu api. Betul? Masih ingat? Nah, kalau kita ruh kita bersih, ruh kita jasad rohani kita bening, suci, maka bagaikan asap dapur tadi terus keluar, terbang melayang tinggi. Tapi di saat-saat kematian, kalau kita belum boleh move on, saat-saat kita sedang ajal, kita penuh dendam dengan orang, sakit hati kita belum sembuh, persoalan-persoalan hidup, kewajiban-kewajiban kita belum kita tunaikan, maka ibarat asap yang di dapur tadi
tidak keluar, dia mengepul di dalam dapur tadi, tuan-tuan dan puan sekalian, tak boleh keluar, tak boleh bebas. Jadi saudara-saudaraku sekalian, seperti asap di dapur, kalau bersih ia akan melayang tinggi ke langit, tapi kalau kotor dia akan menggumpal berat, bahkan terperangkap di bawah atap dapur. Saudara-saudaraku sekalian, bayangkan seseorang yang semasa hidupnya suka menyimpan rasa amarah, tiap hari membabil, mengomel, mencela, memaki hamun, merasa benar sendiri, ego, bahkan di usia tua pun masih mengungkit-ungkit masa lalu, selalu menyalahkan orang lain. Apakah jiwa seperti ini boleh tenang, boleh damai setelah kematiannya? Atau justru masih terikat oleh api batinnya sendiri? Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita menjelang ajal, kalau kita sudah pasrah, lapang. Tapi kalau kita belum pasrah, bagaimana istriku, bagaimana suamiku, bagaimana anakku, bagaimana hartaku, bagaimana propertiku? Di situ tidak tenang, tuan-tuan dan puan sekalian. Belum sempat melepas, pasrah. Ini pernah terjadi ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ummul Mukminin Siti Hajar radhiyallahu anha dan Ismail, ditinggal begitu saja. Maka Ummul Mukminin Siti Hajar bertanya, "Ya suamiku, dengan siapa engkau tinggalkan kami?" Maka tuan-tuan dan puan sekalian, dengan tegas Nabi Allah Ibrahim menjawab, "Allah." Itu yang namanya hidup pasrah, tuan-tuan. Yang menjadi beban hidup kita ini, kita merasa itu milik kita 100%. Padahal jangankan harta, jangankan ilmu, jangankan kepopuleran, jangankan kehebatan, ya, roh kita sendiri pun akan lepas. Jadi lepaskan roh kita kelak yang husnul khatimah dengan tenang. Bayangkan tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang semasa hidupnya suka menyimpan rasa marah, tiap hari mengomel, membabil, mencela, memaki hamun, merasa benar sendiri, ego, bahkan di usia tua masih mengungkit-ungkit masa lalu, selalu menyalahkan orang lain. Apakah jiwa seperti ini boleh tenang dan damai setelah kematiannya? Atau justru masih terikat oleh api batinnya sendiri? Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang belum atau tidak pernah selesai dengan dirinya akan sulit menyatu dengan alam. Islam mengajarkan untuk hidup sederhana, tidak mempunyai rasa iri, hasad, dengki. Bila ia terlanjur berbuat kesilapan pada sesama, dia tidak malu-malu, "Saya minta maaf." Orang yang kita sakiti tadi juga tak banyak apa-apa respon, "Aku siap memaafkan." Karena sifat maaf dan pemaaf itu adalah sifat orang yang takwa. Jadi jangan kita mengaku-ngaku takwa, kalau ada orang minta maaf kita belum mau memaafkan. Jangan mengaku-ngaku kita sebagai orang takwa. Kalau kita ada salah silap, kita tidak jantan, tidak satria meminta maaf. Orang yang takwa tadi, bila dia merasa berbuat silap, dia minta maaf. Lalu orang yang di tempatnya minta maaf tadi, "Saudaraku, aku memaafkan, subhanallah, wal afina 'anil nas." Saudara-saudaraku sekalian, manusia seperti ini, Islam mengajarkan hidup sederhana, tidak mempunyai rasa iri, hasad, dengki. Bila terlanjur berbuat kesilapan pada sesama, cepat memohon maaf dan memaafkan. Kalau ada peluang membantu, suka menolong. Tuan-puan, kalau saya buka suara dengan Tuan Haji Abdullah bin Hanafi, maaf ya, saya nak minta tolong. Kalau kita penuh iman, dia bersyukur.
Ya Allah Ustaz, sebanyak ini Ustaz yang kenal, kenapa buka suara dengan saya? Berarti Allah membuka peluang ganjaran pahala. Tapi kalau kita hawa nafsu, tak ada orang lain ke? Ya? Nah, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ada orang minta tolong dengan kita, itu Allah yang menuntun agar kita mendapat peluang berpahala. Saya pengalaman pribadi di Singapura ini, tuan-tuan. Beliau seorang tokoh juga, ulama juga, tapi sudah meninggal dunia. Tidak akan saya sebutkan namanya. Ketika itu, awal-awal saya di Batam. Saya belum punya rumah, saya numpang ke bilik masjid. Kemudian saya diajak salah seorang jumpa beliau. Beliau bertanya, "Nak Ustaz, di Batam di mana?" Kata saya tinggal kat masjid. Jadi belum ada rumah. Ada rumah tetapi belum siap. Atapnya belum siap. Kemudian tuan-tuan, ini peristiwa terjadi sebenar, bukan reka-reka ya. Saya kasih clue. Beliau dulu tinggal di Bukit Panjang. Saya tak minta tolong, tak apa-apa. Begitu saya balik, diberinya envelope tebal. "Nah Ustaz, ini belikan atap untuk rumahmu." Kapan saya sampai di Batam, saya buka, banyak betul, banyak. Saya tak mau sebutkan nominalnya, sehingga saya boleh buat atap rumah itu. Kemudian minggu depan saya datang lagi, jumpa beliau. Saya nak cium tangan beliau, saya nak ucap terima kasih. Tapi apa yang terjadi? Tangan saya ditepis. "Nah Ustaz, bukan kamu yang terima kasih, saya yang berterima kasih. Karena saya ada peluang menolong Nak Ustaz, saya mendapat ganjaran pahala. Uang itu hilang, tapi di sisi Allah tersimpan." Wah, ini tingkat wali, tingkat sufi ini tuan-tuan. Kalau kita kan tidak. Kalau kita sudah kasih, dia tak terima kasih, nyampah, sering aku tolong dia, terima kasih pun tidak. Padahal terbalik ya. Orang itu yang menolong itu mendapat peluang ganjaran pahala. Subhanallah. Untuk mencapai peringkat ini tuan-tuan cukup berat, tetapi ganjarannya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, Islam mengajarkan untuk hidup sederhana, tidak mempunyai rasa iri, hasad, dengki. Bila terlanjur berbuat kesilapan pada sesama, cepat-cepat memohon maaf dan memaafkan. Kalau ada peluang menolong, membantu, bantulah, tolonglah. Karena hidup ini saling tolong-menolong. Manusia seperti ini batinnya bersih, jiwanya bersih, ruhnya bersih. Dan saat ajal datang, ia tidak takut karena dia paham bahwa dirinya sudah selesai menjalani lakonannya ke dunia ini. Ketika ruh terpisah dengan jasad, maka peluang untuk memperbaiki sudah tertutup. Apabila ruh sudah terpisah dengan jasad, sudah tak ada lagi can. Jadi hidup ini bukan hanya apa yang sudah kita capai, tapi apa yang sudah kita dapat. Jadi hidup kita ini bukan hanya apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita dapat, tapi apa yang sudah kita bersihkan dari dalam diri kita. Jangan sampai semasa hidup kita ini hanya untuk menyimpan apa? Tak sanggup melepas, agar pada saat waktunya tiba kita pulang dengan ringan. Menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan kebencian. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita tidak berhati-hati di dalam kita beragama, hari-hari kita dibuat panas, dibuat emosi ya, untuk membenci, untuk bermusuh-musuhan. Nah, ini mengandung beban yang berat ketika kita melepaskan roh dengan jasad kita. Jadi hidup ini, jangan sampai semasa kita hidup ini hanya untuk menyimpan, padahal sejatinya hidup ini bersedia melepaskan agar pada saat waktunya tiba kita pulang dengan ringan. Jadi hidup ini bukan cuma soal mahir dan mati,
Tapi soal apakah yang kita jalani ini untuk menyempurnakan apa yang dulu pernah kita abaikan. Mungkin banyak semasa kita remaja, semasa kita muda. Coba kita punya rekod sejarah perjalanan hidup masing-masing. Sudahkah kita sedar sebelum ajal menjemput kita untuk kita bersihkan? Misal kita pernah melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, masih ingatkah kita? Maka Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menjelaskan, berbahagialah orang yang lupa dengan perbuatan baiknya, tapi sibuk dengan perbuatan jahatnya di masa lalu. Nah, selagi napas masih bernapas, selagi hidup masih hidup, Allah masih membuka peluang pintu taubat untuk diperbaiki. Tapi kalau sudah berpisah jasad dengan ruh, menangis darah sudah tak gunanya lagi. Saudara-saudaraku sekalian, ini kan dalam Quran diterangkan, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang walaupun sekejap saja. Kata Allah, sudahlah fulan 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, aku kasih 1000 tahun lagi. Kata Allah, sudah tak boleh lagi. Nah, saya menasihati diri saya, tuan-tuan dan tuan-tuan, puan-puan, dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, mari dengan jujur kita kenal masa muda kita dulu, masa puluhan tahun kita dulu. Sudahkah kita berusaha menyesali? Kalau yang baik, yang buruk. Kalau yang baik kita syukuri. Tapi yang namanya manusia, tuan-tuan, tentu punya sejarah rekod masing-masing. Kalau dia baik, bersyukur, semoga diterima oleh Allah. Tetapi kalau ada perbuatan-perbuatan amal-amal kita yang tak baik, maka masih ada peluang untuk disadari dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia, maka hidup ini bukan soal memanjangkan usia. Bukan tak boleh ya, kalau kita menjaga makanan supaya sehat, panjang umur, ya, kita menjaga rehat, menjaga pikiran kita supaya tenang agar kita sehat, sangat dianjurkan. Tapi bukan setakat itu, kita juga harus menyiapkan bekal kita jika tiba-tiba diminta untuk kembali ke haribaannya. Hidup ini harus berguna, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama manusia, untuk sesama dan semesta. Mari kita koreksi diri kita dengan jujur. Apakah orang lain sudah dapat kita buat dia tersenyum bahagia? Apakah keberadaanku menyenangkan atau memberatkan orang lain? Maka tuan-tuan dan puan sekalian, saya sangat tertarik kalau kita bangun di pagi hari, kita berdoa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi saya menemukan setelah kita baca doa ini bangun tidur, kita berdoa, ya Allah, semoga hari ini mulutku, tanganku, mataku, anggota tubuhku jangan menyebabkan orang tersakiti. Dan jadikan ya Allah siapapun yang berjumpa kepadaku hari ini, ucapanku, pandangan mataku, niat hatiku, pikiranku dapat membahagiakan orang lain. Subhanallah. Dan maaf, kadang-kadang kita, maaf ya, jangan disalah tafsirkan, ini bukan calang-calang ulama yang berkata. Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu dapat mengganjal satu orang perut yang lapar, satu perut orang yang lapar, itu ganjaran pahalanya lebih hebat dari membangun 1000 masjid. Artinya hidup sosial, hidup sehablu minan nas, bukan orang Islam toh, siapapun dia. Saudara-saudaraku sekalian, oleh sebab itu hidup ini harus berguna bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk sesama dan semesta. Mari kita koreksi diri kita dengan jujur. Apakah orang lain sudah dapat kita buat dia tersenyum bahagia? Apakah keberadaanku menyenangkan atau memberatkan? Tuhan,
ketika kita meninggal dunia nanti, buat suasana terbalik. Kita menyaksikan anak kita, cucu kita waktu lahir, wah, 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 nangis. Tapi ibu, bapa, pakcik, makcik, datuk, nenek tersenyum, ketawa, alhamdulillah. Sedangkan kita lahir tadi, bayi tadi lahir menangis. Dan ingat, bangsa apapun, agama apapun, nangisnya sama, tuan-tuan, sama, ya? Sama. Namun ketika kita mati, buat suasana terbalik. Apa dia? Kita tersenyum, melepaskan dunia tanpa beban, ikhlas, ridha. Dan orang yang melepas kita menangis pilu, mengenang kebaikan kita. Jangan sama. Kita lahir, orang tertawa, kita nangis, ya. Kemudian kita mati, orang pun tertawa, mati cepat bagus orang itu. Nah, buat terbalik. Saya ulangi, ketika kita lahir menangis, orang yang menyambut kita tertawa, dan kita ketika melepaskan roh meninggalkan dunia ini, orang yang akan menangis, kita akan tersenyum. Saudara-saudaraku sekalian, maka saya ringkaskan kalimat yang terakhir. Al-Quran mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kita ingin ini, tuan-tuan. Kita ingin ini. Tenang. Dunia yang kita tinggalkan, kita serahkan kepada Allah, ya. Lapang dada. Orang yang menyakiti kita sudah kita maafkan. Orang yang kita zalimi sudah memaafkan kita. Tenang, tenang, tenang. Ini nafsul mutmainnah. Tuan-tuan dan puan sekalian, semoga kita pahami dan semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Dan doa saya, semoga kita semua, rumah tangga kita, negeri kita dalam keadaan aman sentosa, harmoni, penuh kedamaian dan kemakmuran. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, agar nikmat Allah yang kita rasakan hari ini semakin bertambah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتيهتموني في بديع جمالكم، فلم أدري في بحر الهوى أين موضعي. صلى الله على طه خير الخلق